Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Kalau begitu, kita mengulangnya lagi yuk. Hadis 9 ayat 28a. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, sekarang yuk kita lihat foto-foto aktivitas minggu lalu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Tante Indah mau mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Keadaan adik-adik semoga semua sehat ya dan semangat terus. Jangan patah semangat ya, jadi semangat terus dan terus. Ikuti saran mama dan papa di rumah supaya adik-adik tetap terjaga kesehatannya. Jadi nanti kalau sekolah adik-adik tetap badannya sehat ya. Semangat terus ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik siapkan semuanya dulu untuk kita memulai ibadah kita hari ini ya. Tante Indah tunggu ya. Adik-adik sudah siap semua ya untuk kita memulai sekolah minggu kita. Sekarang kita mau menyanyikan lagu untuk memulai sekolah minggu kita. Dalam nama Yesus. Adik-adik tahu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita kalau dalam doa kita
diakhiri dengan kalimat dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Siap ya adik-adik, tahu semua lagunya ya? Sama-sama ya kita ya menyanyinya ya. Semuanya ikut penyanyi, jangan lemes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita ulangi lagi lagu ini. Adik-adik semuanya pakai gerakan biar semangat, biar keluar keringat. Kita olahraga pagi-pagi dengan memuji Tuhan ya. Jadi adik-adik biar semangat semuanya. Bareng-bareng sama Tante Indah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi kita siapkan hati kita mau berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ikut sekolah minggu lagi bersama-sama dengan teman-teman yang lain, walaupun masih mengikuti ibadah online. Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir sampai akhirnya. Tuhan berkati juga hari ini kami semua supaya kami tetap sehat. Tuhan kiranya akan menyertai dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu T-A-A-T, taat ya. Taat itu berarti kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, nggak sambil marah-marah, nggak sambil cemberut, walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukannya. Nah, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki hati yang taat, mau melakukan semua perintah Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus juga mau menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi, adik-adik, sekarang kita belajar jadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kita, taat kepada guru ya. Jadi kita sama-sama yuk nyanyi T-A-A-T, taat ya. Kalau yang sudah bisa nyanyi suaranya semangat ya. Gerakan, ada yang tangan lebar dan ada yang pakai jari. T-A
Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Kita mau belajar lagu tema Paskah tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Jesus died on the cross, but on the third day He is risen. Hallelujah, let's praise His name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no despair, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive, you and me. Oh, tell the wonder of His love. Kita ulangi lagi lagu ini sekali lagi ya adik-adik ya. Kita gunakan gerakan. Jesus died on the cross, but on the third day He is risen. Hallelujah, let's praise His name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of His love. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of His love. Oh, tell the wonder of His love. Oh, tell the wonder of His love. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan ini kita berikan kepada Tuhan karena rasa syukur kita, Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hidup kita. Ya, kita menyanyikan Aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk semua orang yang membutuhkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh memberikan persembahan, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya.
Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi adik-adik menyanyinya ya, kita pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin dan berkati kami agar kami bisa mengerti apa firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mulai, kakak mau nanya dulu nih. Di sini siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu kita sama-sama ibadah Zumpa. Ada yang masih ingat? Atau udah pada lupa? Soalnya hari ini itu melanjutkan kisah minggu lalu. Yuk, kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama saksikan firman Tuhan hari ini. Jadi, minggu lalu kita mendengarkan kisah mengenai perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus membagikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Setelah makan malam, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi keluar kota untuk berdoa. Seperti biasa, ia berjalan ke Bukit Zaitun atau Taman Getsemani. Murid-muridnya pun mengikuti dia. Adik-adik, Tuhan Yesus tiap hari pagi-pagi benar selalu berdoa kepada Bapanya. Tapi doa kali ini berbeda adik-adik, sangat bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus duduk bertelut di Taman Getsemani. Ia berdoa dan berseru, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Adik-adik, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan cawan? Nah, jadi cawan itu maksudnya adalah penderitaan di salib. Nah, Tuhan Yesus itu saat itu sangat takut dan gentar dalam menghadapi penderitaan salib. Nah, karena ia tahu ia akan disalibkan. Tapi Tuhan Yesus juga sangat menyadari bahwa ia harus taat kepada Bapanya untuk menjalankan tugasnya. Yaitu apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, oleh karena itu, ia pun berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sementara itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang menemani Tuhan Yesus berdoa di taman itu malah tertidur. Mereka sangat mengantuk. Padahal Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya itu berjaga-jaga. Tuhan Yesus merasa sangat sendirian. Maka malaikat Tuhan pun datang memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Selesai berdoa, Tuhan Yesus pun menghampiri dan membangunkan murid-muridnya yang tertidur. Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah dan berjaga-jagalah." Ketika Tuhan Yesus sedang membangunkan murid-muridnya, terdengar suara rombongan yang datang membawa obor, pedang, dan pentungan. Mereka beramai-ramai masuk ke Taman Getsemani dan mencari orang yang bernama Yesus. Mereka tapi kesulitan adik-adik mengenali Tuhan Yesus. Nah, rupanya ada salah satu dari rombongan itu yang bernama Yudas Iskariot. Adik-adik tahu nggak siapa Yudas Iskariot? Iya,
salah satu murid Yesus. Dia berjalan di depan lalu mencium Yesus untuk memberi tanda kepada rombongan yang lain. Tuhan Yesus pun menegur Yudas. "Hai Yudas, engkau akan menyerahkan aku dengan ciuman." Melihat rombongan itu akan menangkap Yesus, salah satu murid Yesus, Petrus, tiba-tiba mengambil pedang dan menyerang salah satu seorang dari rombongan itu sehingga putus telinganya. Tuhan Yesus pun menegur Petrus, lalu menyembuhkan orang yang putus telinganya itu. Kemudian Tuhan Yesus pun berkata kepada rombongan tersebut, "Aku setiap hari ada di bait Allah, tetapi mengapa engkau menangkap aku di sini? Tapi biarlah, inilah saatnya aku menyerahkan diriku untuk kalian tangkap." Maka rombongan itu menangkap dan membawa Tuhan Yesus keluar dari Taman Getsemani menuju ke Mahkamah Agama. Sementara Petrus mengikuti dari jauh. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu ketika akan ditangkap. Ia pun merasa sangat takut dan gentar dalam menghadapi penderitaan salib. Tetapi ia mau taat kepada kehendak Bapanya. Ia tidak mau menuruti kehendak dia sendiri. Dan karena itu, ia menjadi berani dalam menghadapi percobaan penderitaan di salib. Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa untuk melaksanakan tugas mulia. Tugasnya apa? Ia menyelamatkan kita, manusia berdosa, dari maut. Nah, oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu mau menyerahkan diri dan tidak melawan ketika ditangkap. Adik-adik, kakak mau nanya, di sini ada nggak yang pernah merasa takut ketika hendak melakukan perbuatan baik? Takut apa misalnya? Takut diejek, dihina sama teman. Misalnya, adik-adik udah mau jujur, adik-adik gak mau mencontek ketika ujian, tapi adik-adik tuh takut diejek sama teman-temannya. Atau misalnya adik-adik itu mau membela teman yang lagi dibully, tapi adik-adik juga takut karena takut ikutan dibully juga. Atau misalnya adik-adik mau taat sama perintah orang tua, tapi takut diejek anak mami. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu, bukankah kalau misalnya kita jujur, kita nggak nyontek, kalau misalnya kita membela orang lain, kalau misalnya kita taat sama perintah orang tua, itu semua merupakan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ngomong, kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Walaupun misalnya teman-teman menghina, mengejek, atau dijauhi. Tetaplah untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka adik-adik juga akan memiliki keberanian seperti Tuhan Yesus. Yuk, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan kami, manusia berdosa, dengan disalib. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi seperti-Mu, tidak takut, untuk menjadi berani melakukan kehendak-Mu. Kami mau berani untuk membela teman kami mau jujur dalam ujian, dan kami mau taat kepada firman Tuhan dan kepada orang tua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang pimpin dan berkati supaya kami dapat selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat hafalan. Nah, adik-adik yuk sama-sama siapkan Alkitabnya, buka Alkitab masing-masing ke ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 42b. Kakak bacakan dulu ya. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, ini merupakan doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani tadi.
Yuk, kita ulangi ayat hafalan kita hari ini. Bersama-sama ya. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu kembali dengan Kak Yanti. Nah adik-adik, gak terasa ya kita sudah masuk bulan Maret. Kira-kira sebentar lagi kita akan merayakan apa ya? Iya, betul sekali. Yaitu bulan awal April kita akan merayakan Paskah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah siap untuk aktivitas? Kira-kira apa ya aktivitas kita hari ini? Yuk, kalau penasaran, ikuti video ini sampai akhir ya. Oke? Adik-adik, yuk sekarang siapkan lembaran aktivitas yang sudah di-print. Atau yang tidak ada printer, tidak usah sedih. Adik-adik bisa siapkan kertas kosong yang bisa ditulis. Oke? Lalu siapkan pensil atau pena, dan juga pensil berwarna juga boleh. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Oh iya, gambarnya boleh loh diwarnai. Setelah melihat gambar tadi, apa ya yang Yesus rasakan saat itu? Dan bagaimana ya Tuhan Yesus berdoa saat itu? Adik-adik tulis di titik-titik di bawah gambar itu ya. Yang jawabannya yang tadi kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Setelah selesai, yuk kita sekarang ke sebelahnya. Di sebelahnya itu ada kotak kosong. Adik-adik bisa gambar di kotak itu. Pengalaman adik-adik pernah takut dan merasa sendirian. Kalau gambarnya kurang bagus tidak apa-apa. Yang penting ada keterangannya di bawah. Misalnya, saya waktu itu takut karena sakit. Saya merasa sendirian, tidak berani ketemu orang lain karena takut menular. Lalu saya berdoa pada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti mengerti apa yang saya alami. Tuhan Yesus pernah merasa takut dan sendirian, tidak ada seorang pun yang menemani. Bisa juga contohnya adik-adik pernah merasa takut waktu mati lampu, semua gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Adik-adik juga pernah merasa takut dan sendirian tidak seperti Tuhan Yesus. Yuk adik-adik tulis dan gambar di kertas itu ya. Lalu dikirim foto kelas masing-masing. Dah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Dan kita juga mau belajar ya, kita selalu taat seperti Yesus. Jangan lupa itu. Kalau mama menasehati, adik-adik harus mendengarkan dan mengikuti. Kalau di sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, duduk tenang, duduk rapi, dan mendengarkan dengan baik, supaya firman yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Ya, sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Tuhan kiranya selalu menjaga dan menyertai kami, membuat diri kami selalu sehat,
Dan juga kami boleh belajar untuk tetap menjadi anak yang taat, mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, terutama pada Engkau ya Tuhan, supaya kami tetap taat untuk mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh berjumpa lagi dengan teman-teman, dengan guru sekolah minggu di waktu yang akan datang. Tuhan sertai kami selalu. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.